siapa yang hari ini masuk, siapa yang tidak masuk untuk hari ini. Oke. Awalu hadir ya. Oke. Anjar hadir. Bilkis hadir. Bella. Oke. Devrina hadir. Dela. Oke. Fahri hadir. Faris. Jafir hadir ya. Ismail. Oke, Ismail hadir. Novia hadir. Raisya hadir ya. Sehat semua nih. Sania hadir. Oke, Sahrul hadir. Dan yang terakhir adalah Fida. Fida mana? Oke, Fida masuk ya. Jadi hari ini semuanya hadir ya anak-anak. Oke. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita sebelum hari ini, materi sebelumnya? Masih ya? Materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Oke, kita membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Siapa yang masih ingat ciri-cirinya perubahan fisika dan perubahan kimia? Oke, Awalun? Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada perubahan bentuk, ya, volume, kelarutan, ataupun perubahan wujud. Sementara perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi pada perubahan warna, pembentukan gas, ya, endapan, ataupun dan juga perubahan suhu. Oke, itu ya, itu yang sudah kita pelajari di apa? Di pertemuan yang kemarin. Oke ya. Nah, untuk lebih memantapkan kalian anak-anak, ini saya Ibu Guru akan mengadakan sedikit percobaan ya. Nanti kalian kira-kira apa sih yang terjadi pada percobaan yang Bu Guru lakukan ini ya. Oke. Di sini anak-anak, ini ada botol ya. Botol apa ini? Botol kaca yang tidak dipakai lagi. Kemudian kita masukkan sedikit cuka ke sini ya. Ada yang pernah melakukan percobaan ini di rumah? Belum. Oke, kalian perhatikan saja ini ya. Nanti kira-kira apa sih yang terjadi kalau cuka dicampur sama ini, apa ini namanya tadi? Baking soda. Oke. Bisa minta tolong Raisya ke depan sebentar. Tolong dimasukkan ke sini, Mbak. Ke sini. Sudah, kita keluar. Kurang nggak? Maju lagi. Kita masukkan baking sodanya ke dalam balon ini ya, Mbak. Ya, makasih ya, Mbak. Nah, kemudian saya akan menutup botol ini menggunakan balon ini, anak-anak. Yang tadi sudah diisi apa? Oke, baking soda. Kira-kira setelah saya campur antara cuka dan baking soda, apa yang terjadi? Mari kita perhatikan sama-sama. Apa yang terjadi? Balonnya mengembang. Yang tadinya balonnya kempes ya, balonnya kempes. Sekarang setelah diisi sama baking soda yang dicampur sama cuka, maka balonnya akan mengembang. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa yang terjadi dengan balon tersebut? Kira-kira kenapa sampai dia bisa, yang awalnya dia kempes ya, kemudian dia bisa mengembang. Oke, Mbak Bella, kira-kira apa sih Mbak? Oke, ada reaksi antara baking soda dengan apa tadi? Dengan cuka. Sehingga mengakibatkan apa tadi? Gas karbon dioksida. Di mana gasnya kelihatan apa enggak? Kalian kelihatan enggak gasnya? Tidak kelihatan, Bu. Tapi sebenarnya di dalam balon ini terdapat yang namanya gas karbon dioksida. Sehingga dia mengembang. Ya, selain itu, selain ada perubahan zat di sini, kira-kira apa lagi sih anak-anak yang ada di sini? Kira-kira ada perubahan apa di sini?
Ada perubahan apa? Apa perubahan fisika? Apa perubahan kimia? Kira-kira perubahan fisika? Ayo kembali lagi ke tadi. Ciri-cirinya perubahan fisika dan kimia. Ada timbul gas baru apa enggak di sini tadi? Timbul zat baru yaitu karbon dioksida. Sehingga dia apa? Termasuk perubahan kimia. Oke ya? Oke, paham sampai di sini? Oke, sekarang anak-anak, sebelum saya lanjutkan, di sini saya akan menunjukkan pada hari ini pembelajaran kita ya nanti memiliki beberapa tujuan. Ya, tujuan pembelajaran kita antara lain, bentar. Ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama nanti melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan perubahan fisika dan kimia dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu mengidentifikasikan contoh perubahan fisika dan kimia dengan teliti dan benar. Yang ketiga, nanti tujuannya melalui percobaan yang nanti kalian lakukan, itu nanti kalian mampu menganalisis cara mengatasi karat pada besi dan paku. Oke ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan anak-anak, nanti pada saat kalian melakukan percobaan, ya pada saat kalian melakukan percobaan dan pada saat kalian berdiskusi, itu nanti saya juga akan melakukan yang namanya penilaian. Ya, penilaian diskusi nanti akan ada. Kemudian penilaian pada saat nanti setelah diskusi kalian juga akan presentasi hasil diskusi kalian. Kemudian nanti juga ada habis ini saya berikan kalian pretest ya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Nanti juga ada post test, kemudian nanti ada refleksi juga dan nanti juga ada penilaian pengetahuan. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini mungkin pembelajaran kita? Tidak? Oke. Ketua kelas siapa ya ketua kelasnya? Jafir ya, Jafir. Saya bisa minta tolong. Saya dibantu untuk membagikan soal pretest ya ke teman-temannya ya. Kamu sebagian, saya sebagian. Ya, terima kasih. Silakan kalian kerjakan dulu soal pretest ini, ya. Kurang. Oke. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Sudah semua ya. Silakan kalian kerjakan dulu soal pretest tersebut ya selama saya kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Kemudian dikumpulkan kepada saya. Jangan lupa lembar pretestnya nanti kalian kasih nama ya.
Anjab bisa? Saya. Sudah selesai? Belum. Oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, terus Syafir bisa? Oke, lanjutkan. Ismail bisa? Saya. Ayo, waktunya kurang 2 menit. Ayo, waktunya kurang 2 menit. Kalau sudah bisa dikumpulkan ya. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan kepada ketua kelas. Nanti yang sudah boleh dikumpulkan kepada ketua kelas. Sudah? Sudah semua, Mas Rafir? Belum, ada yang belum teman-teman. Ayo, tinggal siapa yang belum? Sarul? Sudah semua ya? Ada yang belum? Oke, sudah semua. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan ya. Bu Guru akan menampilkan video fenomena tentang kejadian apa ya yang ada hubungannya dengan perubahan fisika dan kimia. Nanti kalian lihat kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut. Oke ya. Kita tahu bahwa logam dapat mengalami korosi, seperti Nih, kalian perhatikan.
Kita tahu bahwa logam dapat mengalami korosi. Seperti yang kita lihat, bahwa ujung besi beton yang ditekuk sudah mengalami peristiwa korosi. Namun bagian besi lainnya tidak mengalami hal serupa. Mengapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu proses terjadinya korosi pada besi beton seperti berikut ini. Awalnya, besi beton yang baru diproduksi, strukturnya lurus, tanpa penekukan. Namun karena ukurannya yang panjang, menjadi kendala tersendiri pada proses distribusi. Sehingga pabrik harus melakukan penekukan pada besi beton. Sebagai akibat penekukan, pada bagian besi yang menjadi pusat tekukan akan mengalami kerusakan, sementara bagian lainnya tidak demikian. Pada bagian besi yang mengalami kerusakan, terdapat beda potensial. Hal inilah yang menjadikan bagian besi yang ditekuk lebih mudah mengalami korosi dibandingkan dengan bagian logam lainnya. Apabila besi beton yang sudah ditekuk terdapat dalam keadaan lingkungan yang lembab, beda potensial pada besi akan terkoneksi akibat keberadaan air. Pada kondisi ini, sel elektrokimia terbentuk. Bagian besi yang memiliki beda potensial negatif akan berperan sebagai anoda, sementara bagian yang memiliki beda potensial positif akan berperan sebagai katoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi besi yang menghasilkan ion besi 2+ dan elektron. Hal ini yang menyebabkan besi dapat terkikis. Ion besi 2+ selanjutnya larut dalam air dan elektron akan bermigrasi ke katoda. Di katoda sendiri terjadi reaksi reduksi gas oksigen yang terfasilitasi dengan adanya elektron hasil oksidasi besi dan ion-ionium atau H+. Yang kemudian reaksi ini menghasilkan molekul-molekul air. Sementara itu, ion besi 2+ yang terlarut akan dioksidasi lebih lanjut oleh oksigen, sehingga memiliki bilangan oksidasi +3 di dalam senyawa perioksida. Senyawa perioksida selanjutnya akan teridasi oleh air dan menghasilkan karat dan ion hidronium kembali. Karena ion hidronium dihasilkan, hal ini menyebabkan proses korosi akan terus berlangsung, mengingat bahwa ion hidronium merupakan reaktan pada reaksi reduksi oksigen di katoda. Oleh karena itu, proses oksidasi besi pun terus berjalan dan membuat besi terus terkikis sehingga kualitas kepada besi menurun. Begitulah proses korosi dapat terjadi. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai faktor pembersifat korosi dan pencegahan korosi itu sendiri. Jadi tetap semangat dalam belajar ya. Oke, tadi sudah lihat ya, saya stop dulu. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video tentang apa tadi yang diputar? Tentang korosi, ya, korosi pada apa tadi? Pada besi. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira kalau tadi kalian sudah melihat ini ya video di YouTube itu apa yang menimbulkan korosi. Kira-kira apa yang menyebabkan paku itu atau besi itu bisa terjadi korosi? Siapa yang bisa jawab? Oke, Jafir. Jafir, kira-kira? Ya. Oke. Ada lagi? Mau ditambahkan, Jafir? Tidak, oke ya. Jadi karat besi itu juga bisa diakibatkan oleh apa? Kalau kalian itu di rumah itu kan biasanya ada pagar besi ya, anak ya, pagar besi. Pagar besi itu biasanya kalau umpamanya dia itu biasanya kan yang namanya pagar besi itu kan dicat ya, dicat ya. Kemudian kalau umpamanya catnya itu mengelupas, pada saat mengelupas, kemudian dia terkena air, kemudian dia terkena sinar matahari dan terkena dengan udara, apa yang terjadi lama-kelamaan? Nah, pada bagian besi yang terbuka tersebut, dia akan timbul yang namanya apa? Korosi atau karang. Itu, ya, itu juga salah satu penyebabnya apa tadi? Timbulnya korosi. Oke, untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mbak Bilqis. Bu, apakah logam yang berkarat bisa kembali lagi seperti dulu?
Nah, pertanyaan yang bagus. Kalau tadi Mas Jafir itu menyampaikan apa ya? Apa tadi? Penyebab ya, penyebabnya korupsi, kenapa itu terjadi, kira-kira kenapa saja tadi. Ini pertanyaan selanjutnya ditanyakan oleh Mbak Bilkis. Bu, kira-kira paku atau besi yang sudah berkarat itu apakah bisa dihilangkan besinya? Kira-kira bisa nggak ya, Nana? Bisa? Dengan menggunakan apa? Oke. Untuk kita itu membuktikan pertanyaannya dari Mbak Bilkis ya, supaya tidak langsung menjawab. Saya langsung menjawab pada kalian bisa atau tidak, anak-anak. Nah, kita habis ini akan melakukan apa? Pembuktian. Ya, kira-kira paku yang sudah berkarat atau besi yang berkarat itu apakah bisa hilang, Bu, karatnya? Ya, mari kita apa? Kita lakukan percobaan. Oke, kemarin saya sudah membentuk ya kalian kelompok ya. Sekarang silakan kalian berkelompok, satu kelompok. Kemarin isinya berapa orang? Oke, 5 orang. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Masih ingat ya kemarin kelompoknya? Ayo, kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 di mana? Di sini. Oke, kelompok 1 semuanya kumpul di sini. Kelompok 2 di mana? Ya, oke. Kelompok 3. Oke, sudah duduk per kelompok. Silakan alat dan bahannya juga disiapkan ya, Nana. Silakan duduk di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan di sini berkumpulnya. Oke. Alat dan bahannya tolong disiapkan ya. Ini bagusnya juga nggak apa-apa ini kalau umpamanya masih kurang. Tapi enak dicoba. Oke. Nah, anak-anak, ini nanti kalian sambil melakukan percobaan, ini akan saya bagikan lembar LKPD yang harus kalian kerjakan ya nanti ya. Ini saya bagikan kepada kalian lembar LKPD-nya, teman-teman. Sudah, belum? Nanti kalian silakan melakukan percobaan seperti petunjuk yang ada di LKPD ya. Jadi kelompok 1 nanti melihat instruksi yang ada di LKPD untuk kelompok 1. Kelompok 2 juga nanti melakukan percobaan seperti yang ada di instruksi untuk kelompok 2. Oke ya. Silakan dibuka anak-anak. Langkah-langkahnya dulu, langkah-langkahnya mana tadi? Untuk percobaan. Ini ya. Silakan dilakukan, mulai dikerjakan percobaannya nanti sambil diisi LKPD-nya masing-masing. Silakan percobaannya dilakukan dulu. Dilihat tahapan-tahapannya apa aja. Di situ anak-anak ada barcode ya yang bisa kalian scan untuk apa? Mungkin kalian butuh yang namanya literasi atau pengetahuan lain ya untuk tentang korosi itu di situ ada barcode di LKPD, bisa kalian buka, bisa kalian lihat juga. Ya, ya boleh. Silakan langsung dimulai, boleh. Untuk kelompok 1 ini perlakuannya apa? Menghilangkan besi pada karat menggunakan apa? Bahan apa? Oke, menggunakan soda. Sodanya itu minuman apa? Coca-Cola ya kalian pakai. Oke. Nanti kalian masukkan ke situ ya pakunya ya. Untuk kelompok 2 yang mana? Ini ya. Perlakuannya apa ini? Untuk menghilangkan apa?
Untuk menghilangkan karat menggunakan apa? Oh, oke, lemon dan garam ya. Nanti kalian lihat setelah dicampur apakah karatnya berkurang sebelum dan sesudahnya. Ya. Untuk kelompok 3, ini perlakuannya menggunakan apa? Baking soda. Apa? Oke, dicampur sama air. Nanti di ini ya Mas ya, Mbak ya, dibandingkan ya sebelum diberi baking soda dan sudah diberi baking soda, apakah karatnya menghilang atau bagaimana ya? Ini harus seberapa ya baking sodanya? Baking sodanya harus seberapa? Seperti pasta. Oh, begitu. Jadi nanti harus bentuk seperti pasta gitu ya. Oke. Sudah sudah direndam untuk yang mau ini. Sudah ya. Ya, ini. Kalau bisa ini sampai tertutup apa? Terendam semuanya ya. Sampai terendam semuanya. Oke. Kemudian dibiarkan beberapa menit ya. Dilihat di sini ya, Mbak. Apa? Ininya. Alur percobaannya. Nanti kalau umpamanya masih kurang bersih ya, nanti kan kira-kira biasanya kan berkurang sedikit ya karatnya ya. Itu bisa dibantu sama digosok sama apa itu? Sikat bersih. Ya. Percobaan. Nanti kalau kalian sudah selesai melakukan percobaan, apa ya hasil percobaannya silakan kalian kerjakan sesuai sama yang kemarin. Ya, untuk kelompok 1 membuatnya menggunakan apa? Menggunakan bukan, maksudnya laporannya. Hasil tadi akan dipresentasikan menggunakan Canva ya. Kelompok 1 menggunakan Canva, oke. Yang kelompok 2 menggunakan poster ya nanti ya. Oke. Yang kelompok 3 menggunakan video ya kemarin ya. Oke. Kalau sudah percobaannya sudah selesai, diamati dulu selesai nanti. Kalau sudah nanti bisa menuangkan hasil percobaan di yang kemarin kita ini ya. Apakah sudah mulai berkurang karatnya? Itu kayaknya berkurang dikit-dikit ya. Iya. Ya, tidak apa-apa, biarkan dulu beberapa menit Mbak. Ini kan masih berapa menit kan ya? Ya, saya ini aja dulu Mbak. Ditunggu beberapa menit, nanti
baru. Kalau umpamanya dimasukkan baru 1 menit, 2 menit, 5 menit mungkin masih kurang ya. Biasanya beberapa menit nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Ini untuk yang kelompok 2, gimana? Apakah sudah ada mengalami berkurangnya karat? Karatnya mulai berkurang? Oh, masih belum juga. Oke, berarti kita memang harus menunggu beberapa menit ya. Tidak bisa langsung bilang begitu saja ya. Kita memang harus menunggu beberapa menit. Nanti kalau memang Bu, ini masih ada karatnya, tidak apa-apa. Nanti kita kalau memang menghilangkannya juga bisa dibantu dengan digosok sama sikat besi. Yang penting kan itu nanti ada berkurangnya sedikit, maksudnya berkurang ya dibanding sebelum melakukan ini percobaan. Ya, pakunya itu mengalami korosinya berkurang gitu ya. Untuk yang kelompok 1, apakah sudah tampak pengurangannya? Sudah ya? Sudah tampak. Oh, ya lebih cepat ya ini ya, sudah ya soalnya ya. Oh iya, sudah mulai besinya jadi putih ini ya. Oke. Lebih cepat kayaknya sudah ya. Nanti kalau sudah selesai langsung bikin kanvanya. Sambil diisi ya anak-anak ya, itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD yang terkait dengan kalian sudah melakukan percobaan. Ya. Ini kalau mirip nggak bisa. Kesel. Masuk ke kena hatinya itu. Tapi harian di air. Tapi kan ini sudah kue. Ini ada tulisan ini. Ini sudah diambil ini tadi. Sudah, pertama sudah diambil. Di dalamnya sudah masih ada sepatu ya. Dipendam. Ini sudah enggak? Ini sudah begini. Oke. Silakan diisi ini ya. Menurut pengamatan kalian itu sebelum dan sesudahnya bagaimana ya? Di kolom ini, di kolom data hasil pengamatan. Belum kelihatan. Belum. Ini di video hasil ini anak-anak yang mereka lakukan. Boleh dibantu kalau pengen bersih sekali dari karat mungkin bisa dibantu dengan menggosoknya. Menggosok dengan menggunakan besi sabut besi ya. Dibantu dengan
Oh, ada perbandingan ya. Yang tadi sebelumnya itu yang kiri, yang ini ya, yang ini ya. Oke, yang setelah dikasih soda full ini sambil tadi dibantu di ini ya, dibantu di apa namanya, digosok sama bersih. Oke, oke, untuk kelompok 3 sudah mendapatkan hasil ya dari percobaannya. Langsung monggo, silakan langsung dituangkan ke dalam apa ya, hasil pengamatannya silakan dituangkan ke dalam pembuatan video ya. Kalau yang ngomong 3 ini dah. Oke, silakan. Sama LKPD-nya diisi ya. Kelompok 2 gimana? Apakah sudah tampak hasil? Mana? Oh, lumayan. Oh, belum bisa diambil ya itu ya? Belum ya? Iya, boleh langsung gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu dikerjakan nggak apa-apa. Di situ anak-anak juga ada ya, di lembar terakhir kalian juga ada barcode ya. Barcode di situ. Ada barcode ya di situ. Nanti kalau kalian butuh apa ya, masukan atau pengetahuan lain atau fenomena lain tentang korosi, itu bisa kalian buka barcode. Di-scan barcode-nya, kalian kan bawa HP ya, anak, bisa dibuka. Bisa dilihat kalian. Coba di-scan. Kok tadi Anjar sudah mencoba yang sebelah kiri, coba yang sebelah kanan. Nanti keluarnya apa itu di situ. Informasi pengetahuan seputar korosi ada di situ nanti ya. Coba kalian scan barcode-nya. Oke. Sudah ya? Oke, nggak apa-apa. Sambil dibaca-baca itu isi dari barcode-nya. Ada sini, usah diisi semua. Usah diisi semua, kesukaan nanti. Ya, langsung praktek membuat kampanye aja. Gak apa-apa. Coba apa ini? Tapi nanti bikin kampanye agak lama ya. Agak lama. Yang sudah mengerjakan LKPD-nya boleh mulai menuangkan hasil presentasinya di masing-masing apa ya? Kemarin hasil mempresentasikannya atau menuangkannya nanti ke masing-masing yang kemarin kalian ini ya, yang akan kalian tampilkan nanti presentasi. Yang tadi kelompok 1 menampilkannya nanti menggunakan Canva, yang kelompok 2 menggunakan poster, dan yang kelompok 3 menggunakan video. Silakan sambil kalau sudah selesai sambil mulai dikerjakan ya. Sudah mulai membuat Canva? Sudah. Kalau sudah mau ini. Kalau sudah mau di video Mbak Rina. Tunjukkan Mbak Rina. Canvamu mana? Dari awal. Dari awal. Kamu bikin 2 nanti. Bikin 2. Terus masuk di situ. Kelompok 1 silakan mulai membuat kampanye ya. Ya, boleh bersama-sama. Mana hasilnya? Ada. Buka Canva baru, Mbak. Sudah ada aplikasi kampanye? Oke. Ya.
Kelompok 3 sudah? Sama dari Oke. Sudah bisa ya, mengisi ya nanti ya. Permasalahan apa sih yang timbul dan dapat diidentifikasi? Permasalahan apa, Mbak? Apa permasalahannya? Tadi besi ya, besi yang berkarat ya. Oke, besi yang berkarat. Nanti ini diisi, kalau untuk yang di sini diisi boleh yang perlakuan perlakuan dari kelompok 3. Menghilangkan karat besinya menggunakan apa? Berdasarkan sama percobaan yang sudah dilakukan oleh kelompok masing-masing. Sudah selesai kelompok 2? Oke, silakan mulai membuat apa poster ya, kita ya menuangkan hasil presentasi kalian dalam bentuk poster. Yang belum. Oke. Kurangan aja ini bacanya ya. Ya, presentasiku lancar ya. Jadi ya. Fahri, bisa?
Ayo, gimana nih Pak Jam aja? Gimana? Pembuatan kampanye bisa nggak? Bisa. Sudah mulai membuat. Kelompok satu sudah mulai membuat kanva ya. Oke. Ayo bekerja sama anak-anak. Tidak boleh ada yang diam ya. Sama-sama membuat, menuangkan hasil percobaannya di kanva mas, di kanva. Untuk kelompok 2 sudah? Ayo. Oke. Kelompok 2 ya. Oke. Kelompok 3, apakah sudah mulai melakukan ini? Pembuatan video? Sudah ya? Oke. Oke, ayo. Bagaimana untuk kelompok 1? Masih proses? Oke. Ini LKPD-nya kalau sudah ditumpuk, dijadikan satu ya. Dijadikan satu, baru kalian nanti melakukan membuat kanvanya. Ya. Oke. Ini mengerjakan kanvanya menggunakan HP bisa ya? Bisa ya sekarang ya, menggunakan HP bisa ya? Pakai HP-nya siapa ini yang kerjakan? Awalun, boleh. Yang HP-nya bisa ada aplikasi kanvanya, boleh dipakai ya untuk membuat ini presentasi nanti buat presentasi ya. Oke. Ini alat dan bahan ya. Oke, ini alat dan bahannya. Tadi yang kalian lakukan meras jeruk itu ya. Oke. Oke, Nana, ini untuk waktunya sudah selesai? Sudah selesai? Belum? Kelompok 3 sudah belum? Belum ya? Oke, nanti kalau sudah ini dikumpulkan jadi satu, kalian segera melaksanakan atau membuat ininya, apa, untuk presentasinya. Oke. Ini ya. Dikumpulkan kepada ketua kelompok kalau sudah dia bisa melakukan ini untuk presentasi selanjutnya. Ketua kelompoknya Mas Fahmi, ayo dikumpulkan. Dikumpulkan dulu jadi satu kelompok. Sini saya ambil dulu. Kelompok 1 LKPD-nya, kelompok 2 LKPD-nya sudah selesai semua. Oke. Kelompok 3 sudah semua. Silakan kalian lanjutkan untuk membuat bahan presentasinya ke depan ya. Kelompok 1 kanva, kelompok 2-nya poster, dan kelompok 3-nya nanti video ya.
Oke, silakan disiapkan masing-masing anak-anak. Kelompok 1 sepertinya sudah selesai ya. Sepertinya sudah selesai, sudah siap mempresentasikan ke depan. Sudah ya? Oke. Oke, kita lihat untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Sudah selesai hasilnya. Oke. Untuk kelompok 3 sudah siap? Belum. Oke, boleh. Silakan. Simpan dulu. Nanti kita presentasikan semuanya ke depan ya. Nanti bisa dimasukkan ke dalam laptop itu Mbak, nanti biar dipresentasikan pakai ini. Yang sudah jadi kantornya. Belum. Oke, di grup. Ya, kita dulu. Ini yang nomor 3 membuat video ya. Siapa yang ngedit video ini nanti? Siapa? Oh, Sania. Ini Sania sedang mengedit video ya. Ini apa nih Mbak? Apa? Penghilangan korosi itu sama proses langkah-langkah tadi. Oh. Nanti dipresentasikan dalam bentuk video. Ya. Kamu bisa? Bisa ya? Oke. Bagus semua nanti yang ngomong kan 3. Oke, siap kelompok 1 presentasi. Silakan dikirim filenya. Nanti biar bisa dilihat teman-temannya apa hasil dari diskusi kalian dan hasil percobaan kalian dari kelompok 1 ya. Silakan dikirim. Salam. Ngomong aja nanti. Ayo. Ayo kelompok 1. Belum. Iya, pakai laptop. Pakai laptop itu. Di grup aja, nanti kan dibuat di grup bisa kan. Ayo, kelompok 1 silakan maju ke depan semuanya, mempresentasikan hasilnya. Silakan.
Sudah dikirim ke laptop. Yuk, dibuka dulu ya. Bentar. Boleh diminggirkan kok. Susah. Boleh. Mbak, pinjam no HP-nya, tolong tuliskan di sini. HP-nya, biar aku bisa menampilkannya di sini. Ngapain? Cok apa? Bentar. HP-nya yang ada kampanye saja. Ya, silakan. Bisa? Wih, bagus. Sudah selesai ya hasilnya. Oke, bagus. Hasilnya sudah selesai, sudah siap untuk presentasi. Bisa? Oke. Gak apa-apa, kelompok 3, gak apa-apa. Sambil menunggu dulu kelompok 1 dulu yang presentasi. Oke. Matikan saya lampunya, Pak. Ini sudah dibuka, Pak. Ini. Oke. Ini lampunya dimatikan aja 1 kali, Mbak ya. Matikan ya? Nah, ini sudah gitu aja. Nah, ayo, jangan menutupi ya, nanti temannya jauh kelihatan. Yuk. Yang mengket yang tidak mau ya, tidak ada bicara. Sudah selesai. Ayo, silakan. Perkenalan dulu di depan sini. Di depan. Ayo. Perhatikan untuk kelompok yang lainnya ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya, kalian silakan ya. Mungkin ada yang nggak paham atau perlu ditanyakan untuk kelompok 1, monggo silakan ditanyakan. Agak sini Mbak, temannya nggak kelihatan. Oke. Pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 1 akan menjelaskan Oke. Ini yang tadi dilakukan percobaan ya Mbak ya. Oke. Menggunakan apa? Parutan soda ya.
Yang dipakai sodanya itu soda air, minuman Coca-Cola ya, yang Coca-Cola. Oke. Terjadi terjadi perubahan di situ hasilnya ya. Before after ada ya. Oke, yang sebelumnya ada karatnya, setelah dikasih soda, air soda, karatnya hilang. Oke. Terus boleh kemudian. Oke. Terima kasih, berarti sudah selesai nih presentasinya ya. Oke anak-anak, ini adalah tadi hasil presentasi dari kelompok 1 yang membahas tentang apa? Membahas tentang hasil percobaannya menghilangkan karat atau korosi dengan menggunakan larutan soda. Larutan sodanya yang digunakan di sini adalah larutan Coca-Cola yang banyak biasa kita temukan ya di sekitar kita. Oke ya, mungkin dari presentasi dari kelompok 1 ada yang mungkin mau ditanyakan, mungkin ada yang belum paham. Oke, Mbak Dewa, silakan tanya. Pertanyaannya adalah mengapa paku bisa berkarat? Ayo, kenapa? Dari kelompok 1. Paku bisa berkarat Oke, karena Mas Arif. terjadinya reaksi kimia antara besi yang merupakan komponen utama pada paku dengan oksigen di udara atau air. Oke, bagaimana Mbak? Jadi terjadi apa tadi? Reaksi kimia Terjadi reaksi kimia antara besi dengan oksigen di udara. dengan oksigen di udara dan air sehingga menimbulkan yang namanya korosi. Tuh, oke ya. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Oh itu ada di sana. Ismail, ya mau tanya apa? Apa yang menyebabkan paku mengalami oksidasi? Silakan kelompok 1 dijawab. Antara besi dalam paku itu kimia dinamakan korosi atau Oksidasi, ya oke. Itu namanya oksidasi besi. Ismail sudah paham yang disampaikan dan Mbak Bella ada yang mungkin mau ditanyakan lagi untuk kelompok 1? Yang lainnya? Tidak ada yang ditanyakan? Oh oke. Kalau begitu kita kasih applause ya untuk kelompok 1. Presentasinya. Oke. Kelompok 2 sudah siap untuk presentasi? Oke, boleh itu yang kelompok 1 dihentikan dulu presentasinya. Kita ganti berpindah ke kelompok 2. Kelompok 2 ini menggunakan media poster ya. Oke. Oke, sudah siap kelompok 2? Silakan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab korosi yaitu elektrolit, kemudian air dan kelembaban udara, dan juga permukaan logam yang tidak rata. Solusi yaitu 1. Mengkombinasikan garam dan lemon, kemudian 2. Merendam dan menggosok dengan kawat atau buka, 3. Menggunakan sabun cuci piring, kemudian 4. Menggunakan pasta gigi
Oke. menghilangkan polusi atau ini adalah alat Sebutkan Mbak, bahan-bahannya apa itu yang digunakan? lemon, pisau, dan alat pengeras lemon. Oke. Serta dapat yang sekarang. Di sini pertama yaitu kita memotong lemon dua, lalu memeras sampai alat pengeras lemon. Lalu kemudian kita tuangkan garam ke dalam wajan tersebut, lalu kita tuangkan pemeras air lemonnya ke dalam garam, lalu paku yang sekarang dimasukkan ke dalam garam dan larutan lemon tersebut. Itu adalah cara menghilangkan polusi yang ada pada Oke, untuk yang kelompok 2 tadi menghilangkan menghilangkan karat pada paku menggunakan jeruk lemon dicampur apa? Dicampur oleh garam ya. Kemudian diapakan? Dicampur sampai konsentrasinya bagaimana? Oh, ini ada hasilnya. Oke, kelihatan ya tampak di sini ya. Yang ini sebelum dan yang ini sudah. Oh, iya, iya. Yang ini sebelum dan yang ini sudah ya. Tampak perbedaannya. Jadi karatnya berkurang ya di situ ya. Oke, ini untuk kelompok 2 menggunakan larutan lemon dicampur dengan garam. Oke, efektif ya. Efektif menghilangkan tadi. Oke, dari presentasi untuk kelompok 2, adakah yang masih mau ditanyakan? Oke, Mas Tari, silakan. Mau menanyakan apa? Ya, faktor lingkungan apa? Oke. Sudah? Bagaimana? Mungkin ada yang mau nambahkan? Jawaban dari Mas Sahrul? Sudah paham? Oke. Mungkin ada yang belum paham, mau bertanya lagi? Oke, Mbak Raisa, silakan. Mau tanya apa? Peran air. Kan tadi dikatakan ya, kalau air itu juga bisa menyebabkan karat ya, pada paku atau pada besi. itu salah satu faktor yang penting yang menyebabkan polusinya cepat terjadi karena ada mengandung oksigen yang terdapat pada air dan udara yang tinggi dapat mempercepat. Oke, itu jawabannya dari kelompok 2. Mungkin ada yang masih kurang paham. Mau ditanyakan lagi ke kelompok 2, silakan. Sudah? Oke. Kalau tidak ada, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan diturunkan dulu. Untuk kelompok 3 bagaimana? Videonya apakah sudah selesai? Masih loading? Oke. Masih bisa? Sudah bisa? Masih mengirim? Oke. Sudah? Masih? Oke, kita tunggu ya. Untuk kelompok 3, mungkin sambil menunggu videonya terupload, mungkin bisa sambil presentasi apa tadi yang sudah dilakukan, apa saja yang diperlakukan. Gak apa-apa, nanti kalau umpamanya videonya downloadnya lama, nanti bisa diserahkan di akhir-akhir saja. Ya, kalian presentasi aja dulu hasil percobaannya yang tadi sudah dilakukan. Menggunakan apa? Menggunakan apa tadi? Menggunakan baking soda. Oke, untuk kelompok 3 ini menggunakan baking soda ya, Mama. Percobaan yang ketiga ini menggunakan baking soda yang dicampur dengan air. Apa sudah masuk videonya? Nah. WhatsApp-nya tadi mana? WhatsApp-nya sudah dikeluarkan tadi. Ini tadi nih, buka nih WhatsApp web. Oke.
WhatsApp-nya dimasukin aja nggak apa-apa, dicantolkan aja. Tari, yang ada videonya silakan. Nanti kalau ada yang masih bingung Anda dari penjelasan teman-temannya, silakan ditanyakan ya. Apa yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Dan karena untuk kelompok 3 ini anak-anak menggunakan video jadi harus sabar ya. Karena membuat videonya itu juga agak lama, membutuhkan waktu. Nah itu sudah keluar tuh. Oke. Apa video yang pertama itu gimana? Dibesarkan Mbak. Dibesarkan dulu. Besarkan. Suaranya mana? Belum ya? Ya, silakan maju ke depan kelompok 3 mempresentasikan. Katanya di sana, bukan di sini. Dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa nama saya Raisa. Kali ini kita mulai membicarakan tentang korosi dan cara menghilangkan korosi dengan baking soda dan batuan digosok dengan sikat dan Oke, baik. Silakan. ini yang berbicara Korosi adalah proses kerusakan satu atau hancurnya material karena sudah berusia tua atau sedang terkena air ataupun akibat adanya kimia di sekitar lingkungan. dan untuk penyebab korosi adalah sedimentasi antara material dan lingkungan yang bersifat tropik, yaitu lingkungan yang mengandung uap air dan dibersihkan oleh oksigen, karbon dioksida dan nitrogen berbeda. Pemilihan material yang tahan korosi dapat membantu mencegah korosi. Dua, mencegah cara membentuk lapisan pelindung yang mencegah material berkorosi dengan zat yang dapat menyebabkan korosi. Korosi adalah kerusakan atau hancurnya hancurnya material akibat interaksi antara jadi kalau ada hancurnya material akibat kita lingkungan korosi dapat terjadi pada logam plastik dan kayu, tetapi korosi ini lebih sering muncul di logam. Oke. Munculnya di logam ya Mas ya. Ya. Selain logam apakah bisa? Bisa dikait sama plastik. Sepingat saya. Oke. Ya. Ini presentasi dari kelompok 3 anak-anak. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Silakan Anjar. Besi atau paku yang sudah terkena korosi akan bersifat rapuh atau tidak.
Jadi besi yang sudah terkena korosi, dia itu sudah tidak kuat gitu ya istilahnya ya. Jadi dia itu apa Mbak? Rapuh. Oke, dia akan mengalami kerapuhan. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi ya. Untuk nomor 3. Oke, Sahrul, silakan bertanya. Apa yang mau tanyakan? Nah, pertanyaan bagus. Apakah semua logam mengalami karat atau hanya apa? Atau hanya beberapa jenis saja? Silakan. Tidak semua logam mengalami karat. Karat adalah proses oksidasi yang terjadi pada logam besi, batuan besi, seperti baja ketika terpapar air. Oke, jadi jawabannya tidak semua, Mas. Tidak semua mengalami karat. Ya, kalau untuk logam. Oke, ada yang mau tanya lagi mungkin? Tambahan untuk nomor 3? Sudah paham semua ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita kasih upload untuk nomor 3. Belum. Ternyata belum selesai. Oh, ini perubahannya Nana. Ini perubahannya apa? Itu perubahan paku. Pakunya sudah dimasukkan ke dalam ini ya, soda yang sudah dicampur sama. Oke, terus? Nah, ini hasil percobaan tadi ya. Pakunya dicampurkan ke dalam soda. Oke, pakunya dicampurkan ke dalam soda. Kemudian diapakan? Dibersihkan dulu karena ada sodanya yang menempel ya, itu ya, sodanya menempel. Oke, ditambah dibantu oleh digosok sama besi, sikat besi biar hasilnya lebih optimal, tidak ada yang tertinggal itunya, korosinya. Tampak ya di sini ya, sebelum dikasih soda sama sesudah dikasih soda ya, tampak ya perbedaannya ya Nana ya. Di sini kelihatan setelah dikasih apa itu soda, nah itu yang sebelumnya itu tadi. Karatnya seperti itu, kemudian dicampur oleh soda dan air. Hasilnya yang sebelah mana tuh? Kanan ya, kiri ya. Yang sebelah kiri, di kiri dari tangannya yang melakukan percobaan. Oke, bagus. Ada lagi videonya? Oh, oke. Berarti untuk presentasi kelompok 3 sudah selesai ini sampai sini. Oke, kita kasih upload anak-anak untuk teman-teman kelompok 3. Oke. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan percobaan ya, kita itu sudah tahu ya anak-anak. Tadi pertanyaan dari siapa yang tadi yang bertanya? Tadi ada yang bertanya, Bu, apakah besi yang sudah berkarat itu apakah bisa kembali lagi seperti sedia kala sebelum terkena karat? Itu pertanyaan siapa tadi? Oh iya, Mas Sahrul yang bertanya ya. Oke. Nah, jawabannya apa, anak-anak? Jawabannya tadi bisa, ya kan? Jawabannya tadi bisa dengan melakukan yang tadi yang pertama dicampur oleh soda. Kemudian yang kedua tadi dikasih apa? Lemon dan garam. Dan yang ketiga dikasih baking soda. Oke anak-anak. Ada pertanyaan mungkin? Oke, boleh dari Mbak ini. Novia. Ini ada pertanyaan tambahan ya. Apakah paku yang berkarat bisa? Nah, akan mempengaruhi struktur yang digunakan. Tadi sudah dijelaskan ya di kelompok 3 ya. Kalau kita mendengar apakah korosi itu atau karat bisa mempengaruhi kualitas paku, ini sama anak-anak ya, sama dengan kalau kita membangun sebuah bangunan, kemudian kita menggunakan besinya itu yang di dalamnya menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari kawat atau besi yang sudah korosi, itu maka apa? Struktur atau kekuatan dari bangunan itu juga tidak akan bagus. Kenapa? Karena bahan besi yang sudah digunakan itu sudah tidak bagus lagi karena dia sudah mengalami korosi dan mengalami pengeroposan dan jadinya istilahnya dia tidak kuat. Oke lah 1 tahun 2 tahun mungkin gedung itu bisa kuat berdiri, tapi lama kelamaan mungkin dia tidak akan kuat ya, karena itu bahan dasarnya atau bahan di dalamnya besinya itu besi yang sudah mengandung
korosi atau berkarat. Oke ya, ada yang mau tanya lagi mungkin? Sudah? Oke, nah anak-anak ini sebelum di akhir pembelajaran kita, saya akan memberi kalian post test ya. Tadi kalian sudah mengerjakan pretest, sekarang saya akan memberi kalian soal post test. Kemudian nanti juga di sini ada sekalian refleksi ya anak-anak yang perlu kalian isi untuk pembelajaran hari ini ya. Dan juga di sini nanti ada penilaian lembar nilai pengetahuan. Nanti kalian isi juga. Oke ya. Saya bagi dulu post testnya. Kelompok 1. Silakan mulai dikerjakan. Ini kelompok 2. Silakan. Oh, kelompok 1. Oke. Berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini untuk kelompok 3 ya. 3, 4, 5, 1. Ya, ini lembar pengetahuannya tadi sekalian sama ini ya. Satu-satu. Hah? Yang satu? Sudah apa ya? Oke, silakan kalian kerjakan anak-anak. Itu lembar prosesnya ya. Dan lembar lebih 1. Oke, siapa yang belum dapat? Nomor 1 ya? Kurang ya? Oke, silakan kalian kerjakan anak-anak. Setelah melakukan percobaan ya, kemudian tadi ada hasil presentasi dari teman-teman kalian bertambah ya pengetahuannya, ilmunya tentang korosi ya. Jangan lupa diberi nama ya anak untuk lembarnya supaya tidak tertukar.
Sudah selesai? Belum. Oke. Kelompok 2 bisa. Kenapa? Kenapa? Oh ya, apa dilompat aja dulu. Apa? Lanjut aja. Sudah, kelompok 2. Sudah ya, itu ya. Sudah selesai tuh sepertinya. Oke, kalau sudah dikumpulkan sama ketua kelompok, boleh dikumpulkan nanti ke saya. Sudah selesai? Jangan lupa namanya ya, Nana. Namanya dikasih nama supaya tidak tertukar antara yang satu dengan yang lainnya. Ketua kelompok boleh bisa mengumpulkan ke saya nanti ya. Oke? Sudah Anjar, kelompok 1 ya ini ya. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 mana kelompok 2? Sudah. Jangan lupa namanya ya Nana, namanya dikasih. Oke, kelompok 2. Itu sudah, Sarul? Sudah, oke. Kelompok 3? Yang sudah? Boleh dikumpul. Sudah ya, selesai ya. Sudah selesai semua ya ini anak-anak. Mengerjakan post test dan refleksi, kemudian apa lagi nih pengetahuannya ya. Oke, anak-anak perhatikan ke sini semuanya. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan untuk hari ini? Bahwa apa tadi? Karat itu timbul akibat apa? Akibat ada oksigen, kemudian terkena juga dengan air, campur dengan air, kemudian oke, ada terjadi peristiwa oksidasi juga ya di situ. Oke. Nah, kemudian pencegahan karat, anak-anak, pencegahan karat bisa dilakukan dengan apa tadi? Yang pertama, oke, yang pertama pemilihan material yang tahan korosi juga. Kemudian kita juga bisa apa tadi melapisi? Dicat tadi seperti pagar itu ya, pagar di rumah kita itu kan semuanya dicat. Supaya apa? Supaya yang menghindari dengan karat tersebut. Ada lagi kan cara untuk menghindari timbulnya karat? Caranya apa lagi? Kalau menggosok itu nanti menghilangkan karatnya ya. Oke, sekarang pertanyaannya, kesimpulan yang ketiga, untuk menghilangkan karat besi yang sudah terkena karat, bisa ya dilakukan dengan apa tadi? Contohnya dari kelompok 1 menggunakan dengan bantuan larutan soda. Larutan soda itu yang seperti Coca-Cola, seperti itu ya, yang bersoda, Sprite, kemudian Fanta, seperti itu ya. Cuma tadi perlakuan untuk kelompok 1 menggunakan larutan Coca-Cola. Kelompok yang kedua tadi menghilangkan korosinya menggunakan
Lemon dan garam dijadikan satu ya, dicampur lemon larutan lemon dengan garam. Oke. Dan yang ketiga, kelompok 3 tadi melakukan percobaan untuk menghilangkan karat menggunakan apa? Oke, menggunakan baking soda dan menggunakan air. Oke ya, sekarang kalian sudah paham apa saja langkah yang harus kalian lakukan untuk menghindari logam tersebut terkena korosi atau karat. Dan apapun dan pun kalau mamanya dia sudah terkena karat, kita juga bisa melakukannya atau menghilangkannya dengan cara-cara yang sudah kalian lakukan tadi bersama kelompok kalian masing-masing. Oke ya? Oke. Untuk materi pembelajaran minggu depan, anak-anak, kalian silahkan membaca di buku atau di mana ya referensi. Materi kita selanjutnya adalah tentang campuran. Ya, di mana campuran itu nanti juga ada pemisahannya, ya, pemisahan campuran dan lain-lain. Ya, kalian siapkan materi tersebut untuk minggu depan. Semoga kalian minggu depan sehat semua, bisa mengikuti pelajaran saya kembali. Oke, oke anak-anak, ada yang mau tanyakan untuk di akhir pembelajaran ini? Sudah ya, sudah sampai. Sudah sampai di sini. Oke, kalau tidak ada yang menanyakan, saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kalian boleh pulang ya, pelajarannya udah selesai. Ya.